semua, perkenalkan aku Dava Ahmad Fauzian dan di sini ada teman aku Naval Altaf. Jadi di sini aku lagi ngebuat podcast nih dan materinya itu tentang dari siswa menjadi mahasiswa. Apa yang udah kalian alami selama ini ya. Rata-rata hampir semua orang alamin lah. Culture shock yang kita alamin selama di sekolah, kita hidup kayak nyantai aja, tapi pas kuliah kok jadi lebih nyantai lagi, lebih bebas, kayak gak ada aturan, tiba-tiba jelek kan. Nah di sini kita tanya nih tentang masalah top, kok kuliah gini banget sih. Kayak yang pertama nih, kita flashback jadi anak kuliah nih, gimana nih masalah top, flashback jadi anak kuliah nih gimana nih? Flashbacknya tuh ya waktu masih SMK atau SMA, hidup kita tuh rapi. Masuk jam 7, pulang jam 3, ada bel masuk, ada bel pulang. Kalau telat, disuruh berdiri, kalau nggak ngerjain tugas ya dihukum. Terus ada gurunya tuh ada wali kelas BK. Nah intinya tuh hidup kita tuh diatur. Tapi sekarang pas jadi mahasiswa, tiba-tiba tuh semuanya berubah. Nggak ada yang Iya. ngatur, bebas lah. Bener Nggak ada yang guys, ngingetin. bener kak. Pas jadi mahasiswa nih, kita bener hidup tuh sendiri, kayak nyari soal-soal sendiri, nyari materi pun Nah, sendiri, cuma dikasih wadahnya doang sama dosen-dosen. Habis itu realitanya nih jadi mahasiswa tuh kayak gimana sih yang kita rasain gitu, sama Salta rasain gitu. yang aku rasain sih kuliah tuh ya bisa cuma 2 jam sehari, bisa 8 jam penuh. Kadang dosen datang, kadang cuma nitip absen. Kalau nggak masuk ya ditanggung kita sendiri. Kalau nggak ngerjain tugas ya nilai kita sendiri yang kena. Terus sama yang paling penting tuh nggak ada yang maksa kamu buat belajar. Mau rajin ya silahkan, mau rebahan ya juga silahkan. Kayak gitu. Benar-benar, karena juga ini kan kuliah buat diri kita sendiri kan guys, jadi kayak udah nggak bisa lagi hal-hal yang kita ambil dari pas SMA kita lakuin lagi pas kuliah. Kayak kita nggak bisa disuapin terus lah, kita harus ini sendiri, apa sendiri. Habis itu apa sih culture shock gitu. Menurut Mas Altop nih, culture shock tuh gimana sih? Culture shock tuh rasa kaget yang secara mental kita tuh masuk ke lingkungan baru yang beda banget dari yang biasa kita jalani. Yang biasanya diingetin, sekarang harus sadar diri. Yang biasa nurut aturan, sekarang bikin aturan hidup sendiri. Dan ini tuh semua mahasiswa Kak, pernah ngalamin ini. Ya bedanya ada yang kuat, ada yang tumbang di tengah jalan. Benar. Habis itu bentuk-bentuk culture shock di dunia kuliah ini apa aja sih, kan kita kan udah 1 semester nih udah kita laluin kan, apa aja sih yang kita Ya, rasain gitu. yang pertama tuh sistem belajarnya yang bikin kita kaget ya. Yang pertama kalau di sekolah kan guru jelasin, kita nyatet habis itu ulangan. Kalau di kuliah ini materinya pelajari sendiri, minggu depan presentasi. Kadang belum dijelasin sama dosen, kita disuruh jelasin ke orang lain. Yang kedua tuh Benar. tugasnya tuh bukan cuma nyalin. Ya, ada makalah, jurnal, review, PPT, proyek, laporan, presentasi. Sama deadline-nya tuh sering banget barengan atau tabrakan. Terus yang ketiga tuh dosennya kadang nggak ngejar kamu kalau kamu nggak masuk. Ya sesuai keinginan kamu sendiri sih, kalau kamu nggak masuk ya kamu dosennya diem aja, nggak bakal negur kamu juga nggak gimana gimana. Yang keempat tuh lingkungan di pertemanannya, ada yang niat, ada yang nyantai, ada yang bolos terus gitu. Bener sih. Kalau di kuliah kan kayak terserah sih, kita mau nyatet nggak nyatet ya terserah kita, dosen juga nggak peduli kan kita mau nyatet apa nggak nyatet. Ya, Sini tugasnya juga itu bener-bener kita jarang banget nih di SMA, kayak buat makalah, buat jurnal gitu-gitu kita harus bisa sendiri lah sekarang pas kuliah ini. Terus kayak guru dulu kan, guru-guru yang ngajar kita kan buat nilai kita kan, nah sekarang tuh benar-benar kita ngurus ngejar dosen buat dapat nilai yang kita mau juga. Dari lingkungan pertemanan pun beda kan, sekarang tuh udah apa-apa sendiri-sendiri kan, jadi kuliah tuh nggak bisa apa-apa ngandelin teman kayak pas SMA apa SMK dulu. Terus yang lanjutan nih, dampak dari culture shock ini apa nih? dampak dampak dari culture shock.
Hmm. Dampaknya tuh ya sadar kalau sekarang tuh kita tuh sudah dewasa. Yang Hmm. kedua tuh belajar ngatur waktu lah, bisa nyesuaiin ada yang lebih penting atau enggak. Yang ketiga tuh pilih circle yang sehat, temen yang ngajak nugas bukan yang sering bolos atau nongkrong-nongkrong. Yang keempat tuh jangan gengsi tanya sama dosen, kalau kamu diem kan mereka juga nggak tahu kalau kamu bingung atau nggak paham. Bener-bener kayak kita benar-benar harus lebih dewasa sih di pas kuliah ini. Menurutku juga harus jangan jadi orang gengsi pas kayak kuliah dulu lah. Kalau kayak pas SMA dulu kan kita kan malas bertanya. Kalau sekarang tuh harus benar-benar Nah, bertanya tuh kayak wajib banget. Terus ya menurut aku juga jujur ya, kayak itu yang aku alami semua, kayak rasa capek pengen nyerah, tapi kan kita harus sadar juga kan, kita kuliah nggak cuma buat hari ini tapi kan buat 5 sampai 10 tahun ke depan juga. Nah, ingat baik-baik ya, nih. Dari ingat baik-baik nih guys, kayak dari siswa ke mahasiswa itu kayak bukan lagi cuma naik status doang, tapi kayak kalau kita sekarang berantakan berarti kita masih proses. Jadi jangan mikir kita nih gagal juga kan. Nah, itu yang harus kita dapat, yang kita dapat nih dari Mas Altaf tentang peralihan dari siswa menjadi mahasiswa nih. Makasih banyak buat Mas Altaf yang udah mau kita ajak ngobrol-ngobrol. Nah, thank you juga ya, buat semua yang udah dengerin podcast kita ini tentang dunia perkuliahan lah. Aku udah tamat dan ini teman aku namanya Altaf Firmansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.